Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nandita Putri Ramadini, NIM 401419102 dari Pendidikan Biologi C. Di sini saya akan melakukan praktikum mengenai reseptor. Langsung saja kita ke praktikumnya. Tujuan praktikum ini yaitu untuk mengamati gejala aktivitas reseptor yang ada di mata, kulit, telinga, dan lidah untuk menentukan yang pertama, area bintik buta atau blind spot. Yang kedua, kepekaan dan distribusi reseptor di kulit. Yang ketiga, lokasi sumber suara. Dan yang terakhir, kepekaan dalam hal ini variasi waktu dan distribusi reseptor yang ada di lidah. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama ada jarum dan batang logam, lalu ada mistar, kemudian ada sumber suara dan stopwatch, lalu ada air es dan air hangat, kemudian ada larutan gula, larutan garam, larutan asam, larutan berasa pahit, kemudian ada cotton bud, dan yang terakhir kertas bertanda positif dan lingkaran. Pertama, siapkan kertas berwarna putih, kemudian buat tulisan bertanda positif dan lingkaran. Kemudian letakkan kertas bertanda tersebut pada jarak kurang lebih 40 cm di depan mata probandus, kemudian tutup mata kiri probandus. Kemudian probandus memfokuskan penglihatan pada tanda positif, namun tanda lingkaran masih terlihat. Kemudian geser kertas perlahan-lahan mendekati mata hingga tanda lingkaran tidak terlihat lagi, lalu ukur jarak menggunakan mistar. Selanjutnya, geser kembali kertas mendekati mata dan tanda lingkaran akan terlihat kembali. Kemudian, ukur jaraknya dengan menggunakan mistar. Yang terakhir, mengulangi langkah-langkah sebelumnya dengan menutup mata kanan. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kemudian, buat bujur sangka dengan sisi 2,5 cm di kulit telapak tangan dan punggung tangan, lalu buat titik-titik sebanyak 25 buah. Yang ketiga, ambil jarum, lalu sentuhkan pada salah satu titik dan langsung angkat. Yang keempat, tanyakan pada probandus hal yang dirasakan. Rasanya bagaimana? Rasanya seperti sentuhan. Rasanya nyeri. Rasanya seperti apa? Sentuhan. Rasanya bagaimana? Rasanya sedikit nyeri. Yang kelima, lakukan hingga sentuhan mengenai semua titik. Yang keenam, hitung ada berapa macam rasa yang dirasakan probandus, lalu hitung persentasenya dengan rumus persen rasa A sama dengan jumlah titik rasa A dibagi 25 dikali 100%. Yang terakhir, ulangi kegiatan sebelumnya, namun alat yang digunakan yaitu logam yang direndam air es dan air hangat. Pertama-tama, menutup mata probandus, kemudian membunyikan sumber bunyi dengan jarak 50 cm dari probandus. Kemudian, sumber bunyi divariasi.
Selanjutnya, Probandus menebak posisi sumber bunyi, kemudian catat keakurasiannya dalam tabel dan hitung persentase jawaban yang akurat. Sini. Iya. Sini. Iya. Tuh. Ini. Iya. Ini. Iya. Pertama, sebelum perlakuan, Probandus diminta untuk berkumur dan membersihkan area lidah, kemudian tutup mata Probandus dan diminta untuk menjulurkan lidah dalam kondisi basah. Kemudian mengambil salah satu larutan dengan cotton bud, lalu sentuhkan pada lokasi tertentu di lidah sesuai rasa larutan dengan teori lokasi distribusi reseptor di lidah. Kemudian catat waktu yang diperlukan Probandus untuk menyatakan rasa. Setiap kali selesai melakukan tes rasa, Probandus selalu berkumur untuk membersihkan mulut dari larutan uji. Yang terakhir, dengan cara yang sama, sentuhkan cotton bud pada lokasi tertentu, namun disentuhkan pada lokasi reseptor rasa yang tidak sesuai dengan teori distribusi reseptor di lidah. Yang pertama yaitu reseptor mata. Pada reseptor mata ini, saat mata kiri ditutup, pada saat kertas didekatkan pada jarak 21 cm, tanda lingkaran tidak terlihat. Lalu saat didekatkan kembali pada jarak 15 cm, tanda lingkaran terlihat kembali. Lalu pada mata kanan yang ditutup pada jarak 15 cm, tanda lingkaran tidak terlihat. Lalu saat didekatkan kembali kertas pada jarak 11 cm, tanda lingkaran terlihat kembali. Nah, dapat dilihat di sini hasil praktikum reseptor kulit antara telapak tangan dan punggung tangan ini memiliki persentase yang berbeda-beda dengan menggunakan jarum, lalu ada paku yang telah direndam oleh air es dan paku yang telah direndam oleh air hangat. Nah, pada sentuhan jarum di sini menimbulkan rasa nyeri dan seperti disentuh. Lalu pada sentuhan paku yang telah direndam air es menimbulkan rasa dingin dan rasa seperti disentuh. Selanjutnya pada sentuhan yang dilakukan oleh paku yang telah direndam oleh air hangat menimbulkan rasa hangat dan seperti disentuh. Selanjutnya pada reseptor telinga. Pada saat melakukan praktikum, hasil yang didapat yaitu Probandus dapat menebak semua asal datang dari sumber suara. Jadi ada 100% benar. Nah, selanjutnya yaitu reseptor lidah. Nah, pada perlakuan sesuai teori, rasa manis dapat tersampaikan dengan waktu 0,16 detik. Rasa asin dapat tersampaikan dengan waktu 0,51 sekon, sedangkan rasa asam dapat tersampaikan dengan waktu 0,47 sekon, dan rasa pahit dapat tersampaikan pada waktu
0,53 sekon. Lalu pada perlakuan tidak sesuai teori, rasa manis ini tertebak dengan waktu 0,85 sekon. Lalu rasa asin dapat tertebak dengan waktu 0,51 sekon. Lalu rasa asam dapat tertebak dengan waktu 1,19 sekon. Dan rasa pahit dapat tertebak dengan waktu 0,94 sekon. Nah, yang pertama yaitu pembahasan dari praktikum reseptor mata. Nah, praktikum ini bertujuan untuk menentukan area titik buta. Nah, area titik buta atau blind spot itu apa? Area titik buta atau blind spot yaitu suatu daerah pada jalur saraf penglihatan yang tidak terdapat reseptor cahaya. Nah, yang didapatkan dari hasil praktikum, posisi bintik buta antara mata kanan dan kiri berbeda. Nah, praktikum ini dilakukan dengan cara menentukan jarak tertentu sampai tanda pada kertas tidak terlihat dan terlihat kembali. Nah, tidak terlihatnya tanda pada saat melakukan praktikum karena pembiasan cahaya dari benda tersebut jatuh di bagian bintik buta. Selanjutnya, pada reseptor kulit, pada uji ini didapatkan persen rasa pada tiap percobaan itu berbeda-beda. Nah, rasa tersebut itu diterima oleh reseptor yang berbeda di kulit. Apa saja itu? Yang pertama, ada rasa sentuhan ini diterima oleh corpus mesener. Lalu pada rasa dingin diterima oleh reseptor corpus krause. Selanjutnya, pada rasa panas diterima oleh reseptor corpus ruffini. Yang terakhir, rasa tekanan diterima oleh reseptor corpus pacini. Nah, kulit dapat merasakan rasa dengan cara ditransmisikan melalui saraf sensoris ke medula spinalis atau otak. Nah, jumlah rangsang yang dirasakan di punggung tangan berbeda dengan yang berada di telapak tangan. Pada punggung tangan ini terasa lebih sensitif karena terdapat banyak sel-sel rambut, tetapi pada telapak tangan ini lebih sensitif terhadap rasa panas dan dingin. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan reseptor telinga. Pada uji untuk menguji kepekaan terhadap telinga, probandus dapat menebak benar semua arah datangnya sumber suara. Di dalam telinga ini terdapat reseptor yang dinamakan fonoreseptor yang berfungsi untuk menerima stimulus berupa getaran atau gelombang suara. Selanjutnya yaitu pembahasan reseptor lidah. Nah, pada uji kepekaan lidah, waktu yang dibutuhkan probandus untuk menebak rasa berbeda-beda. Ini rata-rata kurang dari 1 detik. Di lidah ini terdapat reseptor berupa kemoreseptor, yaitu reseptor yang menerima stimulus berupa senyawa kimia. Dalam hal ini yaitu papila lidah. Nah, pada ujung lidah ini sensitif terhadap rasa manis. Selanjutnya pada tepi depan lidah, sini warna hijau lebih sensitif terhadap rasa manis. Selanjutnya pada tepi belakang ini lebih sensitif terhadap rasa asam, dan dalam rangka lidah ini lebih sensitif terhadap rasa pahit. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, area bintik buta atau blind spot atau daerah yang tidak terdapat fotoreseptor pada mata kanan dan kiri berbeda. Lalu yang kedua, kepekaan dan distribusi letak reseptor di kulit berbeda antara punggung tangan dan telapak tangan. Pada punggung tangan lebih sensitif terhadap sentuhan karena terdapat banyak sel rambut, sedangkan telapak tangan lebih sensitif terhadap rasa dingin dan panas. Yang ketiga, pada bagian telinga terdapat reseptor, yaitu fonoreseptor yang terdapat di dalam koklea. Hasil praktikum menunjukkan probandus sangat peka terhadap arah datang sumber suara. Dan yang terakhir, pada bagian lidah terdapat reseptor, yaitu kemoreseptor. Nah, sel reseptor ini tersebar pada lidah. Reseptor ini berbeda-beda untuk menerima rasa manis, asin, asam, dan pahit.